bagi gue pribadi sebenarnya gue boleh bilang Milan di Eropa adalah kelas mediocre. Milan di Serie A ya kalau cuma mengharapkan lolos di UCL, mendingan gue aja yang jadi pelatih. Kalau nggak Costa aja yang jadi pelatih Milan. Sampai jadi Costa. Gua fans Milan, gue paling enak tuh ngelihat itu fanpage Milan itu yang taruh segala macam tetek bengek. Tai lah gue bilang, ngomong segala macam DNA, abis itu ngomong wah dicurangin wasit, gila gue bilang, ini bukan dicurangin wasit, memang pada dasarnya Milannya goblok gue bilang ya. Masih goblok, pemain goblok, pelatih goblok, manajemen goblok, jadinya begitu. Hola Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football, konten yang membahas sepak bola Serie A, khususnya sepak bola dunia, kebalik kan? Nah, Episode kali ini kita bakal bahas rekap UCL yang baru aja kelar di malam ini pas kita tag malam ini benar. Dan juga prediksi Jonata 7. Dan sekali ini saya tidak sendiri, kembali ditemani oleh rekan-rekan saya, salah satunya rekan yang cukup lama hilang, yang dinanti-nanti oleh para Juventini, yaitu Bang Bintang. Halo Bintang. halo teman-teman, apa kabar? Kabar? Gila. Lu ditunggu-tungguin bener lu. Pada bilang hanya Bintang yang bisa memberikan analisa secara jujur dan netral. Gokil. Anjay, anjay. Dan di sini ada Aldi sedang kumpul kebo. Aldi. Oh, ini gua belakang gua layar-layar Oh ini iya layar. Lo nggak di boleh kumpul master kebo di control sini. room. Wih, Nah, dan ada Bang Bots. Halo Bang Bots. Udah dua kali Halo, halo. dengan format Zoom kita. Oke, sebelum kita mulai, gue mau ingetin aja kita punya grup WhatsApp community, terus juga kita ada link Saweria di mana kita lagi bikin Sawerian Serie A League. Jadi dinanti aja teman-teman, dan kalau mau ngecek di episode-episode sebelumnya kita kasih tahu juga ada beberapa benefit ketika teman-teman ikut Sawerian League. Dan jangan lupa subscribe teman-teman. Sebelum kita mulai juga pembahasannya, ini ada pemberian dari Saweria dari teman-teman seperti biasa. Yang pertama ada Bang Arnold, as usual. Terima kasih Pinball, terima kasih Bang Arnold. Lalu yang kedua ada Simone Inzaghi, back to Tripunti, gile. Mulai keluar lagi fans-fans Inter, di mana fans Milan hilang kembali setelah kalah. Ya Allah, kemana Anda fans Milan? Oke, masuk aja langsung ke UCL, di mana kalau teman-teman lihat di layar ini adalah klasmen sementara Champions League, di mana tim-tim Serie A ada satu yang masuk ke sampai apa namanya sampai saat ini dibuat klasmennya, salah satunya udah masuk ke auto lolos ke round of 16, itu ada Juventus, dan yang masuk ke knockout atau playoff itu ada Inter, lalu ada kayaknya Inter sama Atalanta, sorry, Inter dengan Atalanta, lalu yang masuk di elimination stage itu ada Bolonya Milan dan Bolonya. Betul, di mana Milan itu kurang lebih sama dengan Red Star Belgrade dan juga Sturm Graz ya, dari perolehan poin dan juga jumlah kebobolan yang mirip-mirip gitu. Oke, itu kurang lebih dari klasmennya, teman-teman bisa lihat dari layar juga. Mungkin kita bahas pertandingan pertama yang eh, sebenarnya gue udah prediksi juga, karena memang secara penampilan di UCL dan juga di Liga kurang meyakinkan, yaitu Bolonya yang harus tunduk di Liverpool di kandang. Di sini siapa yang menonton pertandingan Liverpool lawan Bolonya? Saya menonton kurang lebih. Alvin Alvin sih. nonton. Gue Alvin Alvin nonton, Vin. ngomong. Produser kita kebetulan fans Liverpool ya, King of Egypt kata dia. Jadi mungkin gua kasih tahu sedikit aja jalannya pertandingan ini. Sebenarnya kalau gua lihat, sebenarnya gua udah mulai bete ketika ngelihat line up di mana Liverpool itu ternyata masih tidak mau memainkan Chiesa dari awal. Gue sih ya gimana ya, gue sih berharap banget sebenarnya Chiesa dapat kesempatan, even sampai pertandingan berakhir Chiesa juga nggak dimasukin sebagai pemain pengganti, padahal gue merasa harusnya Chiesa dimasukin untuk bisa apa ya gue bilangnya ya, untuk bisa membiasakan diri dengan taktikalnya Liverpool, maupun dia juga sudah terbiasa melawan tim-tim Serie A. Di pertandingan ini juga kalau dari Liverpool sendiri, King Nunes masih tetap bermain dengan amburadul ya, kurang bisa memanfaatkan peluang. Tapi di sisi lain yang gue cukup terkejut, Bolonya berani mengambil beberapa inisiatif serangan, tapi memang beberapa kesempatannya itu hadir dari kotak luar penalti lah. Jadi dia tendangan-tendangan spekulatif aja. Di mana di pertandingan kemarin itu gue sih cukup impresif dengan Doye dan Lukumi. Sebenarnya Lukumi cukup baik, tapi sayangnya memang Liverpool bisa memanfaatkan peluang lebih bagus sih. Buat teman-teman, ada
highlight lagi atau ada komentar terkait pertandingan ini? Ya, sama seperti yang lu bilang, gue juga nonton, cuman memang gue akuin walaupun ya boleh dibilang bahwa sebenarnya kan Bolonya ini adalah tim yang tidak diharapkan semua untuk sebagai pelengkap saja lah di Liga Champions. Tapi bertarung di Anfield itu bukan perkara yang gampang. Milan kan udah pernah ngerasain diobok-obok sama Liverpool di Anfield. Nah, cuman gue salut ya sama yang kayak lu bilang. Gue juga memperhatikan bagaimana Ndoye ini benar-benar memberikan suatu apa ya ujian yang sangat luar biasa bagi pertahanan Liverpool, dan ada beberapa kali ya satu dua daripada Orsolini. Cuman secara permainan, kalah mental, kalah kapasitas, dan kalah strategi ya harus diakui. Tapi gue tetap menghormati Bolonya, kekalahan yang wajar dan pantas, dan cuma sekedar 2-0. Ya, Milan kalah 3-1 di kandang Milan dari Liverpool. Untuk sekelas Bolonya ya itu sudah Inter, bagus. Kenapa di? Inter menang tapi loh bang di Anfield. Udahlah, Menang 0-1 di Anfield. sudah. Kalau Lautaro Inter, Martinez. kalau Inter lain. Ini kita berbicara Milan mediocre, jadi sudahlah. Napoli juga menang loh Bang, udah 4-0 lawan Liverpool waktu itu. Udah, lu Napoli nggak masuk Liga Champions, gue tempelin lu ya. Nggak FYI aja, soalnya kemarin banyak nanya tutor ngalahin Liverpool gimana, udah dikasih link YouTube pada nggak nonton. Oke, masuk ke pertandingan berikutnya. Ini gue cukup surprise dari pertandingannya dan dari secara kualitas yang dihadirkan di lapangan, yaitu Shakhtar Donetsk melawan Atalanta. Bener-bener ini Shakhtar bener-bener berhasil menggulung Atalanta berhasil menggulung Shakhtar. Bener-bener secara pertandingan didominasi banget sama Atalanta, di mana ya gua sih maksudnya melihat dominasinya, tapi di sisi lain gue masih lumayan agak sanksi sama Lukman nih. Ademola Lukman ini gue nonton di beberapa pertandingan, dia ini biarpun selalu menciptakan gol, assist, tapi banyak banget ngebuang-buang peluang Peluang. yang iya, maksud gue kayak di pertandingan ini harusnya bisa lebih dari 3-0, tapi Lukman ini sering banget dia kalau kita ngomong di sepak bola tuh teknik pengambilan keputusannya sering salah gitu, timing. Salah. Dia harusnya ngoper, dia malah nge-shoot. Egois. Ngoper, iya betul. Kalau gue sih ngerasanya Bang Bot lebih ke pengambilan keputusannya aja sih, bukannya dia egois, tapi kapan dia harus mengambil keputusan untuk menendang, menge-shoot, ngoper, crossing tuh kadang suka aneh aja. Untungnya memang secara tim lawan nggak bisa berkembang dengan baik sih secara pertandingan. Gue juga ngelihat Sudakov, pemain kesukaan gue di Shakhtar Donetsk, ternyata juga nggak terlalu berkembang juga. Di Catalare di sini jadi starter, bermain sebagai striker, tapi bermainnya sebenarnya kalau gue lihat agak sedikit narik ke belakang juga. Dan Samardzic mainnya bagus. Samardzic mainnya bagus di pertandingan ini. Menurut gue sih highlightnya itu aja. Di sini ada yang nonton lagi Atalanta lawan Shakhtar Donetsk. Kalau gue sih nggak nonton full banget. Mungkin kalau nggak salah sampai menit 70-an gue udah ketiduran gitu. Tapi ya pertandingan yang seru sih antara dua tim ini. Ya, sama Boleh kayak lu bilang. belum sampai 70 kan? Iya, sama kayak lu bilang, yang perlu digarisbawahi lah, ya perlu diwaspadai. Gue pengen ngelihat perkembangan daripada si Lazar Samardzic ini, karena di pertandingan lawan Shakhtar Donetsk ini benar-benar dia beberapa kali melakukan shoot ke gawang Shakhtar Donetsk, dan kita melihat visi permainannya dia di lini tengah untuk menggantikan si Koopmeiners yang pindah ke Juventus. Ya, progresnya kita akan lihat ke depan gimana, tapi boleh, keren. Iya, betul. Semoga bisa dipoles sama Gasperini jadi pemain bagus, terus diambil Inter deh. Karena itu udah biasa ya kalau kayak gitu. Diambil Inter pas tes medical check nggak jadi. Iya, selama agennya bapaknya sih susah kayak. Mentang-mentang bajunya sama ya. Mentang-mentang bajunya sama, betul. Kan dibilang ini dulu Inter B dari dulu. Inter Primaveranya itu Atalanta. Oke, pertandingan berikutnya ini gua serahkan kepada Bintang karena gua udah memprediksi bahwa sebenarnya harusnya Juventus bisa menang tapi tipis. Gua nggak menyangka bahwa perlawanannya cukup segini kuatnya dari Leipzig, dan gua menemukan kembali grintanya Juventus di mana pemainnya berkurang jadi 10 orang dan tetap bisa pertandingan. Gimana Tang menurut lo, Tang? Iya, menurut gua lo udah menyebutkan poin utama dari pertandingan ini ya. Jadi kalau masalah peningkatan kualitas Juventus secara teknikal itu udah nggak kita perdebatkan lagi. Cuma yang gua baru lihat di pertandingan semalam itu adalah improvement Juventus secara mental.
Jadi kalau kita lihat dari pertama main kan mereka emang udah bagus banget. Maksud gue Juventus oke lah babak pertama masih imbang, Leipzig juga mainnya bagus ya dari awal sampai selesai, dua-duanya sama-sama sering shooting, dua-duanya beberapa kali kena tiang. Cuma yang gue lihat di babak kedua itu ketika De Gregorio kena kartu merah yang gue juga agak kesal sama wasit di sini karena ya keputusannya agak inilah, bukan masalah penalti dan kartu merahnya ya, cuma dari keseluruhan pertandingan wasitnya agak kurang menurut gue. Nah, ketika Di Gregorio kena kartu merah, nggak lama berselang dapat penalti kan Juventus. Iya. Jadi udah kekurangan satu orang, kejebolan pula lewat penalti dan jadi ketinggalan 2-1 kan ya. 2-1. Betul. Nah, di situ Juventus nggak terus menyerah atau pasrah dan juga marah-marah atau nyalahin wasit atau ngapain, enggak. Juventus kalau kalian lihat bahkan masih berani main dari kaki ke kaki, masih berani passing pendek, nguasain pertandingan dan nggak ketakutan atau buang-buang peluang dengan counter attack yang nggak jelas. Enggak, mereka bahkan nggak serta-merta langsung bermain secara counter attack. Jadi secara keseluruhan setiap pemain melakukan perannya dengan baik, terutama Vlahovic mainnya juga berhasil cetak 2 gol dan Šeško juga melakukan hal yang sama ya, dan dia juga gol pertamanya luar biasa bagus dari Leipzig. Cuma yang gue rasakan juga ya dari yang musim lalu udah gue sebut-sebut, Juventus butuh seorang seperti siapa? Kok gue tiba-tiba lupa, Koop Mainers. Biasa, Miretti. Iya. Kalau itu kita udah lihat tuh minggu lalu dia mainnya juga gimana kan sama Genoa. Iya. Nah, si Koop Mainers adalah faktor X yang dibutuhkan sama Juventus. Setelah Pogba banyak masalah dan nggak berhasil memberikan kontribusi, peran itu diambil oleh Koop Mainers yang menurut gua cukup pantas disebut sebagai pemain nomor 10 modern ya. Dia juga agak-agak mirip dengan peran Raumdauter seperti Thomas Muller karena dia kadang bisa ada di mana aja, melakukan apa aja yang kontribusinya nyata gitu, baik assist maupun gol. Jadi gue senang banget ngelihat udah ada Koop Mainers di Juventus. Nah, kalau satu poin lagi yang pengen gue tambahin, ini sih Nico Gonzalez sih. Gue feelingnya kurang enak sama pemain ini karena jujur kayak yang lu bilang tadi, Rangga, si Lukman itu kan dia tipikal pemain yang kadang pengambilan keputusannya salah. Bukan lantas egois ya. Kadang harusnya ngoper dia telat atau harusnya dribbling dia ngoper. Yang kayak gitu-gitulah. Nah, gue melihat kemiripan antara Nico Gonzalez, Lukman dan juga Doku. Pemain yang kadang terlalu ngotot, kadang nggak ada hasil akhirnya dan kadang sering kali keputusannya salah. Ketika dia digantikan dengan Conceição, meskipun menyedihkan ya karena Juventus kehilangan Bremer dan juga Gonzalez. Tapi gue lebih senang karena menurut gue Conceição adalah pemain yang lebih matang untuk pengambilan keputusannya dan juga memiliki skill yang nggak kalah baiknya. Ya mungkin Gonzalez lebih mentereng aja namanya dan juga mungkin secara skill sedikit lebih unggul. Cuma gue lebih senang kalau Conceição yang main. Dan kemarin terbukti kan? Iya, dan memang terbukti. Cuma maksud gue terlepas dari golnya dia, gue lebih menyoroti karakteristik Nico Gonzalez yang menurut gue sepertinya akan membebani tim kalau dipaksakan terus-menerus. Gitu sih. Ya paling harapan gue ke depannya pengen bisa ngelihat lebih banyak Douglas Luiz dan juga Khéphren Thuram sih ya. Semoga aja mereka bisa punya kesempatan yang lebih baik. Tapi dengan permainan yang ditunjukkan semalam aja gue udah puas banget dengan Juventus saat ini. Terutama dari improvement secara mentalnya. McKennie juga agak sulit digeser kayaknya, Sulit sih. Gila, gua sih ya gue selalu ngomong di beberapa episode sebelumnya juga bahwa McKennie itu role model yang harus kita ikuti secara manusia. Dia masuk lalu mau dijual, lalu dia berusaha lagi untuk dapetin squad lagi, mau dijual lagi, dia berusaha mempertahanin lagi. Terakhir sama Mota juga sempat mau dijual lagi, dia kasih lihat value-nya dia lagi dan berhasil sekarang jadi salah satu pemain yang menurut gue kuncinya Juventus. Banget. Gila sih. Karena gini loh, dia itu mau ditempatkan di mana saja. Itu juga gue salut dari McKennie. Cuman satu bintang ya.
fans Juventus itu sebenarnya harus menyadari bahwa kunci utama kebangkitan Juventus itu adalah pada filosofi strategi seorang Thiago Motta. Ya. Ya, kita melihat dulu bagaimana Motta di Bolonya dengan skuad yang boleh dibilang adalah pemain-pemain yang boleh dibilang adalah pemain-pemain kelas 2 sebenarnya. Ya. Contoh kita lihat Sirske bagaimana di MU setelah bukan di tangan Motta tidak berkembang. Bahkan boleh dibilang adalah pembelian gagal, dan bahkan isu terbaru bahwa akan direkrut oleh Juventus untuk menjadi pengganti daripada Vlahovic. Nah, gue pengen tambahin satu hal, bahwa gue harus salut angkat topi benar-benar sama pendekatan Thiago Motta dan penerapan strategi yang mentalitas yang dibawa oleh Motta. Kita harus akui Motta ini, kalau nggak salah dia pernah ngerasain Liga Champions bareng Inter nggak sih Thiago Motta? Nggak ya? Pernah. Pernah, Maksudnya kan? bukan juara tapi main. Iya. Nah, cuman kan dia punya mental juga juara dari tim nasional kan. Nah, dia punya boleh dibilang punya value untuk menjadi pelatih yang bagus, dan memang sangat bagus karena apa? Dia meracik semua pemain bisa mengeluarkan potensinya masing-masing. Walaupun tadi yang kayak lu bilang bahwa Nico Gonzalez, lu harus paham juga bahwa Nico Gonzalez ini udah dari Fiorentina, dan di Argentina memang karakternya udah seperti itu. Iya. Memang agak-agak batu nih anak ini dia kalau untuk bermain secara tim. Tetapi yang gua bilang, Juventus sama kayak Rangga bilang, grintanya Juventus hadir setelah bertahun-tahun hilang, itu nongol lagi setelah di tangannya Motta. Nah, gua boleh bilang bahwa Juventus benar-benar luar biasa lah, terlahir kembali dengan Juventus yang sinyonya tua yang dulu yang kita tahu ya. Sekarang hadir dengan pemain-pemain yang muda, potensial, dan mematikan semuanya. Ya, tapi gue ralat tadi Thiago Motta bahkan pernah 2 kali menang UCL dengan Inter di treble-nya Mourinho sama di Barcelona ketika itu 2005-2006. Jadi memang ya, udah betul. Ya, masalah UCL dia sebenarnya Mental udah ada dia di situ. Kalau ngomong sama pemainnya udah Dan bisa. coba gue mau nambahin sedikit. Iya. Ya, gue mau nambahin sedikit kalau si Sergio Conceição, gue juga senang soalnya lihat kemarin dia main. Ada di saat dia udah bola di tengah, itu gue gak tahu dia sengaja atau enggak ya. Bolanya kena kaki kanan dia, terus dia ngefan, terus ke kiri gitu. Itu gue gak tahu dia sengaja atau emang skill gitu. Emang jadi gue ngeliat pemain ini skillful, bowlers lah kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang. Bowlers. Iya, bowlers lah gitu. Terus dia itu menurut gue ya sesuai gitu, bisa menggunakan skillnya di waktu-waktu yang tepat gitu. Jadi dia udah, walaupun umurnya masih muda, kelihatan udah dewasa dibandingkan Nico Gonzalez yang tadi Bintang bilang gitu. Dan ini gue juga sambil memperhatikan Leipzig kan, karena calon lawan Inter juga di matchday ke-5 nanti di UCL. Memang Leipzig ini defense ke pemain yang punya skillful agak jelek. Kemarin Vlahovic gol keduanya itu sebenarnya kan dia bawa bola sendiri kan, itu defense mereka nggak bisa nutup gitu. Terus yang gol Conceição juga individual skill kan, jadi memang kayaknya Leipzig di saat menghadapi pemain-pemain yang punya individual skills yang bagus dia agak kurang. Nah masalahnya, nah ini nanti bakal kita omongin di beberapa episode selanjutnya. Sebenarnya Inter nggak punya pemain yang kayak gitu sejauh ini. Strategi? Enggak lah. Bukan yang tipe gocek-gocek gitu dia. Gini. Cuadrado, gue bilang Cuadrado. Si Conceição ini sebenarnya sudah agak bersinar dari 3 tahun lalu sebenarnya, waktu dia baru pertama diorbitkan oleh bapaknya di Porto. Terus habis itu kan dia sempat dipinjamkan ke Ajax kalau nggak salah kan. Yes, betul. Nah, cuman memang kita harus akui kalau dia dibilang bahwa dia punya skill yang luar biasa, yang mumpuni, ya memang ya kita tahu bapaknya juga waktu di Parma dan Lazio kan pernah di Inter juga kan bapaknya. Inter juga pernah. Iya, betul. Ya, mungkin dari pertandingan ini highlight gue adalah Marco Rose terlalu naif buat gue ya. Terlalu sebagai ini kayak gue ngelihat Pekia di Leipzig terlalu naif secara tactical adjustment. Menurut gue harusnya ketika sudah unggul harusnya ya buat gue Openda either lo tarik lebih melebar atau lo ngambil satu pemain yang bisa lebih ngebalance kayak 4-4-2-nya Milan lah. Di situ gue bisa lihat Andres Silva tuh bisa bermain lebih seperti attacking midfielder yang bisa narik lebih ke belakang. Menurut gue malah baru pergantian terjadi untuk Openda terjadi di menit 90-an kalau nggak salah. Itu buat gue sih terus di akhirnya omongan gue terbukti ya, ketika Leipzig mengambil keunggulan, pemain muda dari Juventus Savona akhirnya kebingungan sebenarnya, atau secara mental menurut gue belum siap untuk menghadapi tekanan besar. Itu doang sih gue. Dan itu sempat gue omongin juga Tang di beberapa episode sebelumnya bahwa
Juventus ini kita belum pernah lihat Juventus kebobolan duluan. Ya, Bagaimana cara pemain mudanya bereaksi dan itu terlihat bahwa ya. pemain mudanya belum siap bereaksi ketika memang dalam kondisi tertinggal. Nah, itu Hmm. menurut gua satu PR yang mesti di highlight sama Mota terkait dengan pemain-pemain mudanya. Kalau kemarin tiba-tiba dia main Ya, Bula dan Savona, menurut gua hasil akhirnya bakal berbeda nih sama apa yang kita lihat hari ini. Terus betul. yang gue pengen tanya, Tang, kalau Nico Gonzalez sama Bremer itu cederanya berapa lama ya? Bremer kalau menurut info sih cukup serius. Dia lama dia. Bremer 2 bulan apa 3 bulan. Dua Aduh, bulan ya, 2 apa bulan 3 sih? bulan ya. Kalau Nah, Gonzalez gue ganti. kurang tahu sih. Nico Nah, Gonzalez agak sedikit ringan, cuman 2 minggu iya, 3 minggu kok dia. Oh, iya, ya. lebih ringan Dan dari si ya, Bremer. dan Conceição Cuma juga udah siap kan. ya sangat siap dan gua rasa justru itu bisa jadi blessing in disguise buat Betul. Juventus. Iya, Iya. Satu, setuju. Rangga Bintang. Nah, Sebenarnya kalau untuk Bremer, gue sih nggak terlalu khawatir karena Mota sudah menyulap Kalulu Ya, dengan potensi yang sangat luar Iya, biasa ya. benar, benar, tengah bisa. Iya. benar dan gua belum lama ini ngeliat ini Bang, ada berita, bukan berita juga sih ya, kayaknya video ulasan atau kayak artikel gitu, dia bilang apakah Kalulu cukup baik untuk Juventus, dan gue dalam hati ya tanpa mengecilkan Bremer dan Gatti dan yang lain, Kalulu tuh bagus banget sejauh ini aja udah dimenunjukkan Bukan itu. cukup bagus, itu barang bagus. Iya. Lu tau Makanya. nggak, transfer Kalulu ke Juventus itu sama kayak transfer dulu Luciano Moggi bohongin Moratti. Kalian pasti ingat waktu itu Inter melepas Cannavaro Carini. hanya demi seorang Carini. kiper Carini. Nah, itulah yang terjadi. Iya, Milan merekrut Emerson Royal demi seorang Milan melepaskan Kalulu kepada kompetitornya demi Iya. seorang Emerson Royal. Gua malahan seneng loh. Juventus ambil Kalulu dan mempermalukan manajemen Milan, itu gue seneng banget. Rangga, gue paling mau Iya. nambah satu hal lagi ya tadi terkait Leipzig karena nantinya bakal ketemu Inter. Mungkin ada satu hal yang memang Marco Rose mungkin naif ya di pertandingan ini, bisa-bisanya tanda petik kecolongan kalah dengan tim yang bermain dengan 10 orang setelah unggul lebih dulu gitu. Cuma gini, kalau kalian perhatiin cara penyerangan mereka itu juga cukup unik. Counter attack yang mereka bangun tuh sebenarnya nggak terstruktur amat. Jadi kayak si Openda tiba-tiba lari kemana, si Sesko tiba-tiba lari kemana, tiba-tiba umpan, tiba-tiba Xavi Simon nyoba dribbling maksa. Itu nggak ketahuan mau ngapain gitu. Menurut gue caranya agak dadakan gitu ketika nyerang. Tapi itu yang membuat Juventus juga keteteran karena dari scrimmage atau kadang penyerangan yang terstruktur ini Juventus kecolongan, bolanya kena tiang atau ada tendangan. Dan mungkin ini juga jadi permasalahan buat tim-tim Italia yang biasanya menghadapi tim yang bermain dengan sangat hati-hati, dengan sangat terstruktur. Ketika melawan tim seperti Leipzig yang bermainnya lebih naif, itu justru mereka bisa dapat lebih banyak peluang. Jadi mungkin melawan Inter nanti nggak mungkin pertandingan dengan skor tinggi seperti ini terulang. Atau mereka punya banyak peluang gitu lawan Inter. Kita tunggu aja lah. Iya. Tunggu. Ya. Ya karena menariknya sih sebenarnya kalau gue nonton justru ketika dia unggul itu si Leipzig lebih efisien ketika dibandingkan dia udah unggul pemain, udah unggul skor gitu. Ya contohnya gol pertama itu kalau nggak salah gol pertama yang keren banget. Sebenarnya itu Juventus lagi nyerang, terus tiba-tiba dia clearance, bolanya ke Openda langsung ke Sesko. Itu kan efektif banget kan dengan tiga passing doang gitu. Makanya gue juga ya gak tahu ya, ini mengingatkan gue sama pertandingan Napoli Parma, cuman bedanya ya Leipzignya yang kalah gitu. Karena ketika unggul pemain malah kebingungan mau ngebuka sistemnya kayak gimana, itu sih yang buat gue aneh banget lah. Tapi ya sudahlah, toh kemenangan adalah kemenangan. Juventus juga jadi hasil positif buat Juventus bawa juga sebelum international break, jadi ya good thing for Juventus lah. Oke, masuk ke pertandingan berikutnya yang dimana ini adalah sang DNA UCL ya, tapi ternyata DNA UCL tuh mengakibatkan 0 poin sementara ini melawan Bayer Leverkusen. Jadi Bang Botak, kemarin gue tuh prediksinya 3-0, kurang banyak, tapi harusnya 3-0 lah atau lebih lah. Lebih. 2-0, enggak 2-0 sih menurut gue, karena babak kedua Milan udah bisa ngikutin temponya, tapi menurut gue terlalu terlambat sih, karena Leverkusennya juga udah ngebangun sistemnya juga jadi lebih rapat lagi. Menurut lu gimana Bang Botak terkait pertandingan ini? Ya kalau gue pribadi sih sebenarnya gini loh, gue kan udah bilang waktu kemarin Milan memang menang di derby, Milan menang derby, menang lawan Lecce. Tapi bagi gue pribadi untuk kita mengevaluasi
mental dan strategi yang dibangun oleh Fonseca dengan Milan yang baru ini ya bagi gue pribadi dinilainya itu 5 sampai 10 pekan sebenarnya. 10 pertandingan lah. Ya. Nah, cuman kan yang gue bilang, gue mau kritisi dulu pertama satu. Fonseca melakukan blunder dari segi formasi winning teamnya. Seharusnya formasi yang dia udah dapatkan ritme kemenangan di Serie A, dia harusnya terapkan dong di Liga Champions dengan formasi 4-4-2. Tetapi tetap dia balik juga dengan formasi yang 4-2-3-1 kan. Nah, bagi gue pribadi di babak pertama itu murni memang Milan mediocre. Babak pertama, karena memang secara penguasaan bola, aliran bola, serangan dan segala macam, seharusnya di babak pertama itu Bayer Leverkusen itu udah cetak 3 sampai 4 gol sebenarnya. Ya. Satu, poin-poin yang gue nilai di situ. Terus kedua, yang gue lihat Fonseca ini tidak peka. Dia melihat Loftus-Cheek ini tidak berkembang dalam formasinya dia, tetapi tetap saja dia menerapkan dengan Loftus-Cheek terus berdiri di situ. Terus kedua, ya Emerson Royal sekali lagi ya gue bilang, aduh gimana ya ini pemain ini nggak tahu ya apakah dia pemain baru, tapi sih setahu gue dari Tottenham Hotspur pun emang nggak ada harapan sih sebenarnya pemain ini dia ya untuk menjadi sesuatu ya, mengawal sisi pertahanan sayap kanannya Milan ini luar biasa memang. Cuman ya gue bilang sama kayak lu bilang bahwa di babak kedua Milan ada sedikit perkembangan lah, mereka berani keluar. Seperti kata Boban, akhirnya Boban mengkritisi lagi bahwa Boban bilang kesalahan terbesar daripada Fonseca adalah apa? Mengharapkan serangan balik, dan itu adalah satu strategi yang salah. Kita ini melawan tim yang mengandalkan kolektivitas dan mempunyai sistem permainan yang boleh dibilang penguasaan bola yang sangat luar biasa. Bayer Leverkusen. Seharusnya Fonseca ini berkaca, dia boleh melihat dong highlight pertandingan antara Atalanta dan Leverkusen ketika Leverkusen kalah kan di final Piala UEFA kan waktu itu. Nah, tapi ternyata tidak. Dan bagi gue pribadi memang maaf kata buat para Milanisti, gue juga pengen kasih masukan bahwa euforia derby itu udah harus dihilangkan, karena kita harus akui bahwa Milan sekarang ada Milan mediocre sebenarnya. Gue sebagai fans Milan, gue bukan gue belum ada greget yang merasa bahwa ini tim ini luar biasa. Nggak ada luar biasanya, gue bilang, dari secara pola permainan, dari secara mentalitas. Dan gue bilang satu kesalahan terbesar, kita tahu bahwa Milan ini adalah Milan yang dibentuk dari Milan yang hancur lebur dulu zaman Yong Hong Lee. Nah, setelah masuknya Elliot dan Maldini, sebenarnya fondasinya udah mulai bagus nih dibangun sebenarnya kan. Fondasi yang dibangun malahan dikikis satu persatu, diusir satu persatu. Jadi ibarat kata, lu kayak ngulang lagi, lu udah mau siap-siap masuk ke perguruan tinggi, lu balikin lagi ke SD. Jadi akhirnya pola dan fondasi daripada tim yang boleh jadi winning team ini ya nggak ada sama sekali. Akhirnya memulai dari baru lagi. Dan bagi gue pribadi sih sebenarnya untuk musim ini Milan di UCL, untuk di Eropa Milan bukan DNA UCL. Oke, DNA UCL itu adalah tim yang memang benar-benar, bayangin aja kapan itu yang kita sempat ketemu di semifinal dengan Inter ya, 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Ya. Nah, coba lu bayangin dengan skuad yang ala kadarnya, tapi Milan bisa melangkah sampai di semifinal. Nah, kala itu yang ditampilkan Milan adalah apa? Modal pertarungan yang kayak lu bilang di Juventus, grintanya udah keluar. Nah, sekarang grinta di Milan udah nggak ada. Grinta pertarungan nggak ada sama sekali. Ya, bagi gue pribadi sebenarnya gue boleh bilang Milan di Eropa adalah kelas mediocre. Milan di Serie A, ya kalau cuma mengharapkan melolos di UCL, mendingan gue aja yang jadi pelatih. Kalau nggak, Costa aja yang jadi pelatih Milan. Sampai jadi Costa. Tapi gue mau nanya satu hal, Bang Bot. Leao, kenapa? Apa yang salah dari Leao? Ya, sebenarnya sih kan kita udah tahu sendiri Leao ini bagaimana karakternya dia kan. Ini pemain ini sebenarnya adalah pemain yang suka menyerang, malas bertahan. Jadi ketika dia udah kehilangan bola, ya sudah, dia nggak akan pernah mengejar lagi itu. Jadi ini pemain ini sih sebenarnya kalau boleh gue bilang bahwa kemungkinan dia harus merasakan atmosfer baru alias pindah klub. Dia mungkin udah memasuki masa-masa jenuh di Milan, atau mungkin sudah tidak ada gairah lagi, karena kan kalau kita bandingkan dulu Milan yang sempat
luar biasa pertarungannya, walaupun dengan sistem formasi gerasak gerusuk, tapi ya mereka masih punya semangat. Tapi sekarang kalau boleh dibilang pemain yang punya semangat di Milan itu adalah Pulisic, Fofana, mereka masih punya semangat. Theo Hernandez masih punya semangat, tapi untuk sekelas Leao dan Loftus-Cheek kayaknya enggak deh. Berarti ya. Iya, tapi gue juga mau ngasih kredit ke Bayer Leverkusen yang bermain sistematis. Oh, bagus Karena banget. bagus banget. Ini yang biasa gue lihat di orang kan banyak bilang abis kalah lawan Leipzig bakal mengalami downtrend, tapi menurut gue enggak Enggak. lah. Satu kekalahan tidak mengubah apapun dari seorang Xabi Alonso. Menurut gue permainannya bagus dan Konsisten mereka kok. konsisten. Dan satu highlight lagi, ini lini serangnya Leverkusen. Nigeria, Bang Bots. Boniface. Osimhen, Iya, Lukman nih Lukman. Iya. kalau diasah dengan benar ya harusnya Nigeria di Piala Dunia. Chukwueze, mereka itu. Betul. Di 2026 harusnya bisa melangkah jauh sih, harusnya ya. Gue ngeliat dari Gue bilang bahwa untuk striker sebenarnya kayaknya harus jadi incaran klub-klub top Eropa ini. Boniface ini sangat-sangat luar biasa, skillful dan speednya dan bodinya luar biasa dia. betul. Ini kayak KW2-nya Lukaku. Lukaku, Osimhen punya kemampuan dalam mempertahankan bola juga. Menurut gue oke kok. Oke banget. Oke. Kita masuk ke satu pertandingan yang sebenarnya nggak usah dibahas ya, karena kita udah tahu dari sebelum pertandingan juga pasti menang. Tapi karena udah ada Aldi, kita kasih ke Aldi. Gimana, Di? Inter melawan Red Star Belgrade. Karena orang juga bilang Red Star juga sebenarnya ngasih perlawanan yang cukup baik gitu di pertandingan ini. Tapi menurut lo gimana, Di? Beda level. Ya, Cervena Sesta, bacanya gimana tuh kalau bahasa? Ya udah, Red Star Belgrade ya aja udah. Iya, tapi di sini terlihat beda kelas ya. Maksudnya emang kelihatan banget gitu, walaupun Inter pakai pemain pelapis, ya cuman karena pemain-pemain Red Star Belgrade tidak terlalu ya gua taunya tuh dulu, aduh siapa lagi yang dari Red Star tuh yang ya ada kronik lah, sekarang ada kronik lah intinya. Yang gue ingat mah dari dulu tuh ada doang gua. Hah? Siapa? Nemanja Vidic. Nemanja Vidic Ya, ya. Vidic. Udah itu doang yang gue inget, gue nggak tahu Nggak lagi. ada. Dulu Stankovic juga di situ. Dulu Stankovic Stankovic. nanti di situ, Stankovic dari Masih. situ, Dejan Savicevic dari situ. Iya. Emang banyak ngelahirin pemain-pemain bagus berarti emang dari Iya. dulu kan. Pernah UCL juga kan dulu zaman Iya. 90-an ya. Menang UCL 91 Lawan Milan. lawan Marseille. Iya, final. Lawan Marseille. Final Iya, Marseille. UCL Milan itu. kalau nggak salah. Jangan salah lo. Iya. DNA juga ini. Ya tapi gue apresiasi lah intinya untuk seluruh pemain Inter yang hampir semuanya bermain bagus. Cuman ya masih ada aja yang banyak buang-buang peluang intinya kemarin. Intinya ada 3 big chance yang terbuang lah. Terus ya selamat untuk Mehdi Taremi, akhirnya dia berhasil mencetakkan gol pertamanya ke gawang kiper yang berasal dari Israel. Jadi Iran menyerang Israel kemarin. Dan ya, dia layak banget jadi MVP lah kemarin. 2 assist 1 gol dan dia 3 kali nge-steal bola, maksudnya ngerebut bola di pertahanan lawannya. 2 jadi gol, 1 jadi sayang banget. Gagal gol tuh yang Mkhitaryan nendang ke atas langit tuh. Jadi memang secara defensif pressing Inter kemarin cukup bagus, Taremi juga agresif. Jadi menyebabkan ya permainan si Red Star nggak bisa berkembang tuh di tengahnya, susah untuk passing. Jadi mereka ke samping-samping mulu bolanya. Terus untuk selain si Taremi juga gue ngelihat di sini si Zielinski juga untungnya main dari awal dan bagus impact-nya. Carlos Augusto juga dimainkan dari awal sebagai pengganti Di Marco juga ya cukup oke lah. Maksudnya sebagai pemain pelapis semuanya bermain dengan baik gitu. Dan akhirnya Inter berhasil mencetak gol dari direct free kick lagi ya, dari Hakan Calhanoglu, gol pertama kemarin. Itu kalau nggak salah Inter terakhir cetak gol direct free kick di UCL tuh musim 2010, Schneider itu. Jadi 14 tahun yang lalu Inter gak punya cetak gol dari direct free kick. Dan akhirnya terjadi lagi. Ya intinya sih pertandingan kemarin memang beda kelas lah. Memang Red Star Belgrade ini walaupun di match day pertama bisa menyusahkan si Benfica, cuman di pertandingan kemarin tidak terlihat. Dan kalau tetap ada, menurut gue tetap ada kurangnya sih Inter kemarin, masih sama penyakitnya di 15 menit terakhir itu fokusnya berkurang. Dan anehnya malah pemain yang masuk sebagai pengganti yang melakukan kesalahan, kayak kemarin Aslani salah passing, terus Jan Bisek out of position. Jadi memang masih terjadi lah
penyakit internal dalam musim ini menurut gue 15 menit terakhir sering kehilangan fokus. Itu aja sih menurut gue. Selebihnya ya rotasinya berjalan dengan baik dan semoga nanti lawan Torino bisa lebih bagus lagi hasilnya. Ya. Selamatlah buat Inter toh juga ini gue prediksinya 4-1 ternyata tidak berjalan dengan keinginan gue, tapi semua prediksi gue terkait kemenangan seri dan kekalahan ternyata terbukti. Jadi Sama. teman-teman yang naro parlay di pertandingan kemarin harusnya sih udah cair ya. Iya, kalau nggak percaya saya juga nggak apa-apa lah. Oke. Mungkin kita masuk di pembahasan terakhir sebelum Eh, kita lanjut ke episode berikutnya. Kenapa, Di? Ada lo yang bahas apa yang terakhir? mau bahas Gue tentang. mau ada. Iya, ada satu pertandingan nyangkut di Jumat malam, yaitu di Giornata 7 Iya. itu ada Napoli melawan Como. Jadi nanti sisa pertandingannya teman-teman bisa lihat di episode berikutnya ya. Mungkin kita bahas Tapi dulu. sebelum itu, gue Boleh? mau ini Kong, sorry. Mumpung masih di UCL ya. Jadi gue ini kan udah match day kedua dan sebenarnya banyak banget skor bantai-bantaian ya kayak Bayern Munchen kemarin, terus Dortmund menang Dortmund, 7-1. Dortmund, Inter juga Benfica. ngebantai, Celtic juga ngebantai. Jadi memang ini Jangan ada lupakan Benfica menggulung Atletico Madrid 4-0. ya, ya betul. Nah, tapi ya maksudnya di musim yang baru ini dengan format yang baru ini sebenarnya tidak jadi balance. Masih banyak yang kebantai-bantai. Cuman di match day kedua ini menariknya ada beberapa upset nih. Kayak contohnya tadi Benfica bisa mengalahkan Atletico, Arsenal bisa ngalahin PSG, terus siapa lagi? Lille kalahin Lille, Madrid. Lille mengalahkan Madrid. Madrid. Nah ini apakah ada efek eh lebih kompetitifnya UCL udah mulai kerasa? Apa memang gara-gara kecapean nih kebanyakan pertandingan nih? Makanya ya match day kedua ini udah jadi indikasi sih kayaknya. Kecapean iya, tapi kalau buat Madrid memang kan Ancelotti emang miskin taktik ya. Jadi ya udahlah. Yang lain mungkin kecapean. Kalau Madrid kan pemainnya banyak ya Madrid ya. Lo lihat Endrick kemarin Iya. mainnya Terus kayak Munchen anak. juga kalah sama Aston Villa kan. Aston Villa. Kalau Aston Villa Kalau memang jago. Gitu, kalau gitu double standar. kalau seandainya bilang yang kecapean dan segala macam. Nah, kalau Milan mediocre. Ya tapi maksud gue kalau kayak tim-tim macam Bayern Munchen, Real Madrid, menurut gue udah nggak layak untuk bilang kelelahan karena skuadnya itu Udah mewah. Iya kan? udah merata gitu dari lini depan Iya. sampai lini belakang ada opsinya. Menurut gue nggak make sense sih. Hmm. Kalau tim itu lah. Dan kalau boleh dilihat sih sebenarnya lebih menarik sih sebenarnya dengan format UCL musim yang terbaru sekarang ya. Dan lebih banyak yang ditonton sekarang. Dan untuk peringkat sekarang Ya. itu Milan ke 3 paling bawah ya. No comment kalau itu ya. Ya. Berarti saya no comment. Gue sih kalau prediksi, gue Pokoknya- prediksi untuk tim Italia yang lolos ke babak selanjutnya, ya udah 3 teratas itu. Inter, Juve sama Atalanta. Milan nggak akan lolos Bolonya playoff. sih enggak juga, Bolonya enggak. Bolonya malah feeling gue masih bisa struggle di fase playoff loh. Mungkin di antara posisi 20-an ke bawah, 20 sampai 24. Tapi masih mungkin sih Bolonya sih, menurut gue ya. Inter AC Milan juga menurut gue masih mungkin loh, Bang Boto. Total berapa masuk playoff ya. Total berapa? 30 berapa? 36. Dan sekarang kan 36. masih pertandingan kedua dari Iya. 8 pertandingan. Masih Milan itu nanti di posisi 28 atau 30 dia. jauh banget. Terlalu berlebihan, Bud. Tapi intinya Gua nggak berlebihan, Rangga. Ini fakta. Yalah. Fakta. Ya, gua fans Milan, gua paling enak tuh ngelihat itu fanpage Milan itu yang taruh segala macam tetek bengek. Tai lah, gue bilang ngomong segala macam DNA. Abis itu ngomong, wah dicurangin wasit. Gila. Gue bilang ini bukan dicurangin wasit, memang pada dasarnya Milannya goblok. Gue bilang masih goblok, pemain goblok, pelatih goblok, manajemen goblok, jadinya begitu. Aduh, ya Allah, lucu banget lagi. tapi Bang Botak, tapi ini kan Milan kemarin pertama lawan apa gue lupa. Yang Lawan musim pertama Liverpool. Liverpool. Nah, ini kan Milan memang di 2 pertandingan pertama kan berat ya. Maksudnya pot 1 dua-duanya itu bahkan ya. Apa Iya. enggak? 1-2. Leverkusen kan pot 1. Pot Kedua 1-2. nih kalau nggak salah. Iya kan? Atau gue pokoknya 1 sampai 4, habis itu 4 berikutnya 1 sampai 4 lagi. Iya, Tapi ini nggak kan berurutan kemarin ya? kan Liverpool kalau nggak salah pot 2 ya. Terus si Leverkusen pot 1 Pot karena 1. juara kan musim lalu kan. Nah, ya, jadi sebenarnya kuncinya untuk lolos ke playoff atau bahkan lolos ke langsung otomatis 8 besar itu
intinya lu menang lawan pot 3 lawan pot 4 dua-duanya gitu. Kalau itu udah aman menurut gue sih. Dan Udah kalau lo masuk mau playoff langsung, itu. kalau lo mau masuk 8 besar, memang harus punya kemenangan antara pot 1 dan pot 2. Iya. Salah satu. Jadi sisanya Iya. Kalau Mm-mm. seandainya menang, kalau menang, kita nggak boleh ngeremehin. Itu masalahnya ini klub-klub yang lain ini walaupun ada dari pot, entah mereka pot bunga pun, kalau melawan Milan sekarang mereka udah nggak ada takut-takutnya. Ibarat kata kalau kita berbicara tim, ya berbicara tim utusan Italia, mereka masih lebih takut ngadepin Bolonya daripada ngadepin Milan. Iya. Sekarang ini mereka mau ngadepin Milan, mereka udah tahu kok. Udah, Leao ini pasti cuma jalan kaki. Fonseca ini Iya pasti sih. cuma begini. Mental Milan ini ketika udah dapet pressing udah baik. Ya sudahlah, kita lanjut aja lah ke satu tim DNA UCL yang lain lah. Napoli lawan Como gitu udah yang itu ntar aja udah nanti Ya masih elah, DNA UCL menang aja belum pernah lu ngangkat piala, gue tempeleng lu. bisa lah masih di tangan Conte everything is possible. Conte itu tidak punya sejarah manis di UCL ya. Berarti di Napoli adalah Ya. sejarah manis pertama. Terlalu gila ya. Tapi ini menurut gua kembali lagi Conte harus dapat ujian berat dan di bulan Oktober ini banyak pertandingan-pertandingan berat yang akan dihadapi oleh banyak tim lainnya. Napoli akhirnya bertemu dengan Como yang di 3 pertandingan terakhir belum kalah. 2 pertandingan terakhir bahkan menang berturut-turut back to back win dan selalu dengan kemenangan yang menurut gua Dramatis. bagus menurut gua secara permainan dan akhirnya terbukti bahwa Kang Emil jauh lebih baik daripada kan Pepe Reina karena memang Ya. emang usia aja. Emang Udah usur kok. Dan Patrick Cutrone bersinar kembali. Kemungkinan sih feeling gue September menang lah Cutrone lah harusnya player of the month lah. Kasih lah ke Farah, jangan terlalu sering ke Farah terus gue juga bosen sih. Sombong banget. Kasih lah kesempatan gue Bang Bos untuk sombong minggu Enggak, gue sih prediksi pemain terbaik bulan Oktober kemungkinan dipegang oleh Emerson Royal. Nih mulai ngaco kan. Siapa yang mau nolongin ini? Nggak ada yang mau nolongin kalau lo ngomong begitu. Tapi Napoli dan Como ini akan bermain di Jumat malam di Subuh, Sabtu. Ya. Nggak Sabtu, tapi Jumat 23.30. Kayaknya pertama kali ya atau enggak ya? Gue baru pertama kali sih nonton hari Jumat Napoli sih jam setengah 12. Pertama kali. Mungkin karena lumayan padat, jadi Napoli juga lawan Como-nya juga kan mainnya di lokal doang, jadi mungkin dimajuin ke Jumat supaya waktu istirahatnya lebih panjang. Di sisi lain Napoli cuma kehilangan Alex Meret yang cedera kemungkinan sampai international break, jadi dia udah bisa join di timnas di international break. Gue berharap semoga kontraknya juga diperpanjang karena tahun depan habis. Tapi di sisi lain kalau gue melihat pertandingan ini bakal berjalan lumayan alot gue melihatnya karena Conte juga lawan Monza kemarin kalau bukan karena gol wancunya dari Politano dengan Bianco di mana Bianco adalah musuhnya tapi dia melakukan wancu menurut gue akan susah sih maksudnya memanfaatkan keajaiban aneh macam itu menurut gue agak susah dan gue berharap Neres sudah harus jadi starter di sini. Kenapa dia jadi bikin company jadi startup? Gue pengen dia jadi starter. Terus juga gue berharap sih di pertandingan ini grintanya Napoli keluar lagi karena di tangan Conte gue baru bisa melihat Napoli ada grintanya gitu. Maksudnya zaman Spalletti beda rasanya. Rasa pemain datang ke lapangan untuk berdarah demi pelatihnya tuh gue baru lihat di eranya Conte sih karena pemain willing to do everything for his coach gitu. Maksudnya ya apapun yang pelatih minta ya gue lakuin. Meskipun itu berarti bahwa dia harus menurunkan egonya, bermain lebih sistematis atau even bermain mundur jauh ke belakang kayak kemarin gue lihat beberapa kali Politano even turun sampai ke lini paling belakang ke Kvaratskhelia coba rebut bola dari belakang. Menurut gue hal-hal yang itu gue nggak pernah lihat di mungkin 3-4 musim ke belakang lah bahwa gue baru lihat di eranya Conte. Tapi di sisi lain Como juga menurut gue lagi menemukan Laper ya, Di? Kenapa? Kenapa Bang? Aldi lapar. Ya Allah, gue kagak lihat layar. Lu makan nih. Lu dengerin orang ngobrol dulu malah makan. dengerin kan nyemil. Ya, tapi menurut gue long story short, feeling gue ini akan jadi pertandingan yang alot. Kemenangan pun bisa diambil Napoli, tapi nggak semudah itu. Jadi feeling gue bisa jadi ini end up-nya sih di 2-1 sih. Akhirnya Napoli kebobolan lagi setelah mungkin 4 pertandingan belum kebobolan. Terakhir kan lawan Parma.
Ya semoga sih menurut gue biarpun kebobolan Napoli tetap bisa bounce back, tetap bisa nunjukin 3 poin. betul dan tetap dapat 3 poin. Menurut teman-teman gimana prediksinya? Gua draw 2-2. Aldi? Nggak, menurut gue sih tetap 3 poin sih. Conte kalau lawan tim-tim yang levelnya di bawahnya, apalagi lawan tim promosi, bisa banget mengatasinya gitu. Maksudnya punya banyak cara lah Conte gue rasa. Oke. Skor skor 2-0 malah gue yakin masih clean sheet. Tang, menurut lu gimana Bintang? Menurut gue sama lagi kayak Aldi, 2-0 juga. Karena iya, maksud gue Conte biasanya melawan tim kecil kadang ada kejutan sih. Dulu waktu Conte megang Juventus kadang kesandung seri lawan tim-tim kecil. Nggak tahu kenapa. Cuma yang gue lihat sekarang potensinya lebih lebih baik lah, lebih bisa menang 2-0. Apalagi melawan Como yang kata Aldi tadi juga tim promosi. Oke. Siap. Kalau gua prediksi 2-2, ya gua melihat bahwa trennya Como di 2 pertandingan terakhir dan dia bisa memberikan kejutan buat Napoli ya. Tuh, Biarpun gue bilang 2-1, gue sih feeling gue tetap bakal kebobolan duluan sih. Napoli justru akan ngambil inisiatif untuk bermain lebih terbuka. Menurut gue diawali dari taktik back 4 juga, nanti mungkin ya dari hasil kebobolan itu pemainnya bakal lebih coba bermain ke depan sih. Yang tadinya bermain lebih balance jadi main lebih ke depan. Itu doang sih prediksi gue.